Di antara yang menerima adalah seorang bernama Umar ibnil Khattab. Umar bin Khattab ini preman, jawara. Pernah membunuh anak perempuannya, dikubur hidup-hidup, pernah. Pernah menghamili anaknya sendiri, pernah. Umar tuh sebelum Islam. Nah, suatu ketika Umar berburu di padang pasir setengah bulan. Gak pulang-pulang setengah bulan. Pulang dari berburu masuk ke Mekah, mendengar bahwa adik kandungnya yang namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya Sa'id ibn Amr bin Nufail masuk Islam. Umar kaget, marah. Adik saya apa-apa nih masuk Islam, ikut Muhammad. Datangi rumahnya, usah tempelengin. Sampai di pintu rumahnya, adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mendengar adiknya baca Quran, Umar lemes. Apa lemes? Bahasa Cirebonnya lumpruk, terduduk. Jangankan mau nempelengin, malah hilang tenaganya, lemes, keringet dingin. Karena ngerti artinya. Kalau kita kadang-kadang dengan Quran malah nguap ya, malah nguap ya. Toha wahai Muhammad, itu artinya nih. Toha wahai Muhammad. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran untuk membuat kamu cilaka. Tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran saya turunkan kepadamu untuk peringatan kepada orang yang mau diberi peringatan. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan oleh Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Siapa namanya? Ar-Rahman. 'Alal 'arsy istawa, yang menguasai alam arsy dan seluruh jagat raya ini. Umar ketok pintu, mengambil kertas yang lagi dipegang oleh adiknya, dia ikut baca sambil gemetar. Selesai baca, Aina Muhammad. Di mana sekarang Muhammad? Muhammad di mana sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ketok pintu, Rasulullah sedang ada di dalam rumah itu dengan para sahabatnya. Para sahabat ketakutan. Umar ini jawara preman, ini datang mau apa ini? Mau ngamukin, mau marah-marah ini. Nabi dengan tenang buka pintu, Umar memeluk Rasulullah dan membaca 2 kalimat syahadat. Nabi berkata, ini adalah doa saya. Allahumma qawwil Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu Umar, salah satu saja. Satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Hidayah jatuhnya kepada Umar bin. Setelah itu Rasulullah berkata, Umar berkata, wahai Rasulullah, wahai para teman-teman, sahabat-sahabat, mulai sekarang sholat di masjid, baca Quran di masjid ada saya, jangan takut. Pondok ini juga harus begitu, di sini harus begitu. Ada nggak itu? Ada nggak? Ustaz Fakhruddin jangan takut. Ada saya Ittihadus Syuban. Kalau ada yang ganggu, saya yang di depan. Ada nggak itu? Ada nggak? Ada nggak? Harus ada. Negara juga harus ada. Apa? TNI. Negara kalau diganggu oleh siapapun dari luar negeri, musuh, ada TNI, siap menjadi tumbal negara. Itu. Pesan Ittihadus Syuban, kalau diganggu, ada saya. Ada nggak yang kayak gitu? Coba angkat tangan yang gitu, siapa? Maka sejak itulah Rasulullah SAW dan para sahabatnya terang-terangan sholat di masjid, baca Quran di
masjid setelah Umar masuk Islam. Tuh, itu sejarah namanya. Ada lagi, satu lagi ya. Satu lagi sejarahnya ya. Raja Siliwangi, Pajajaran, Prabu Pamanah Rasa, mendengar ada agama Islam disebarkan oleh ulama asli Cina, namanya Syekh Hasanuddin, tahun 1340. Namanya Syekh Hasanuddin, ahli baca Quran, disebut Qori. Maka disebut Syekh Quro. Di mana? Di mana? Di Kerawang. Berangkatlah raja dari selatan itu ke Kerawang, saya bunuh. Sampai di sana, sampai di Kerawang, ada santrinya Syekh Quro, perempuan lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak, rupanya kutilang, kuning, tinggi, langsing. Masya Allah. Di Depok, di Sawangan jarang. Nggak sulit, carinya sulit. Kalau sebaliknya gampang, hitam, pendek, gembrot, gampang. Namanya Subanglarang. Subanglarang namanya. Anaknya Ki Gede Tapa dari Cirebon, bapaknya itu. Ya, Raja Siliwangi jangankan mau membunuh Syekh Quro, malah kelepek-kelepek. Lihat kutilang itu. Langsung ngelamar. Ini kalau belum punya suami untuk saya saja ya silahkan. Tapi kamu harus masuk Islam. Masuk Islam, gak apa-apa. Baca syahadat masuk Islam. Nanti dulu ada mas kawinnya apa? Tasbih. Udah saya cari. Mau berapa kontainer? Gak ada di sini. Adanya sana di Arab, di Mekah. Udah saya terbang ke sana. Mau terbang hong. Biasanya ngomong hong itu terbang biasanya. Macet. Sekali lagi hong, macet. Sekali lagi hong, gak terbang. Kata Syekh Quro, kalau kamu mau terbang baca Bismillahirrahmanirrahim. Hongnya dibaca tapi bismillah dulu. Nurut dia. Tidak lama datang bawa tasbih, terjadilah pernikahan antara Raja Siliwangi, Prabu Pamanah Rasa dengan Nyi Subanglarang. Tapi konon Islamnya Prabu Siliwangi gak serius. Islamnya gak serius. Gak benar-benar orang Islam gak. Istrinya 3 istrinya. Yang beragama Hindu namanya Ambit Kasih. Yang beragama Buddha namanya Ratu Icih. Yang beragama Islam Subang Larang. Gak begitu, Islamnya gak begitu serius. Tapi nanti punya anak semuanya pejuang Islam.